Halo, selamat sore. Kita tunggu yang lain dulu ya, sambil Bapak buat apa? Upload materinya. Halo, selamat sore semua. Sore Pak. Iya, ini ada yang muka ngantuk, muka lemas, ya kan? Si Intan lemas. Yang muka ngantuk, yang tutup kamera, ya kan? Saya kan Ayu, Ari, Angel, Sinta. Wah, ibu Enggak Pak, apa ini masih di kantor kerja ini? Pak. Ibu Efrida Sarah masih di kantor ini, ya kan Bu? Ya Pak. Sehat Bu? Sehat Pak. Iya, ibu ini mantap ini, tua-tua masih semangat muda dia. Udah, mana ini? Bagaimana kemarin UTS-nya? Ada kendala? Banyak lah ya. Susah Banyak nginstalnya. banget Pak. Susah kan? Tak kemana lari-lari installnya, Pak? Ya, begitulah memang kalau instalasi menggunakan Eclipse. Beda sama Android Studio. Kalau mau belajar pakai Android Studio pun nggak apa-apa. Cuman beda-beda tipis mau apanya. Bahasa pemrogramannya.
Kalau gitu download itu aja, Pak. Banyak yang nggak sanggup laptopnya, Bu. Ada yang tumbang hang waktu mereka nginstal. Makanya ya kita ikutilah mana yang banyak nggak sanggup, ke situlah kita. Oh, nanti UAS jangan kayak gitu lah Pak, soalnya saya mau Yang ngampun Pak, ngampun. buat bukan saya, Pak Peri. Bapak bilang kan Pak, Pak Roy Pandre, tahu kan Pak Roy Pandre kan? iya, udah jam pulang kerjanya lama. Soalnya memang 2, tapi Ya sudah lah. Yang penting kalian mau coba di rumah, mau kayak mana pun susahnya, kalau nggak bisa pakai Eclipse, kalian buat pakai Android Studio aja. Karena nggak jauh beda programnya. Di Eclipse juga, gara-gara nggak install. di Eclipse juga setiap versi agak beda-beda juga itunya, settingannya. Nah, jadi kalau kalian mau belajar untuk buat skripsi, bisalah belajar otodidak. Kan Mbah Google lebih canggih dari kita sama Mbah YouTube. Karena di situ kumpulan orang-orang yang punya skill kan, yang membagikan informasinya lewat YouTube atau Google. Oke, kita lanjut lah ya. Karena nanti keburu sholat maghrib. Nah, ini juga materinya agak-agak gila lagi. Membuat aplikasi map. Bagaimana? Kalau map sering lah ya membayangkannya. Sering lah Bukan pakai sering map ya. membayangkan, Pak, sering dipakai. Nah, sering dipakai. Cuman saya juga pening lihat materi ini, yang ngasih materi. Beda tampilannya sama yang kita buat, Eclipse yang kita buat, yang sudah kita install. Kalau yang kita install kemarin kan yang dikasih tampilannya ketika mau menjalankan kan bukan seperti ini. Seperti ini tidak? Yang digambar ini. Yang saya merahi. Ini kan new Android project. Kan? Beda, Pak. Nah, itu dia makanya. Jadi saat menginstalnya ini juga nanti ketika mau membuat API-nya juga agak susah. Jadi nanti saya ada tadi searching, nanti saya bagikan linknya. Langsung aja ya grup. Nah, itu dia. Kalau itu lebih bagus daripada yang ini. Kalau ini dia beda tampilannya. Sementara kalau kita file new Android application project, dia seperti ini kan tampilannya kan. Di bawah ini tidak ada kolom-kolomnya di sini. Sementara yang di materi tadi ada. Nah, jadi nggak tahu kita ini yang buat materinya copy paste atau bagaimana, nggak tahu. Penting Bapak share bahannya, udah dikasih koordinator. Jadi hampir sama sih sebetulnya caranya. Jadi di sini terhubung, nanti build-nya terhubung ke Google API. Nah, itu dia, build-nya terhubung ke Google API. Kenapa dia terhubung? Karena kita menggunakan library Google Maps yang bukan library standar dari Android. Nah, maka kita harus mendeklarasikan library tersebut dalam Android Manifest. Jadi nanti ada kode link yang harus kita copy paste ketika sudah mendaftarkan di Google API ini. Itu dia. Nah, nanti bisa kalian lihat di link yang Bapak kasih tadi, misalnya ini
dia lebih bagus. Nah, jadi di sini kalau ini sama. Nah, coba kalian buka Eclipse kalian. Di sini disuruh install dulu Google Play Service dan Google API-nya pada SDK. Kalau Google API-nya kan sudah kita install. Kita kemarin mau pakai Google API 19 kan? Iya, Pak. Ya, sekarang yang jadi permasalahan, coba kalian lihat di Eclipse kalian, apakah ada Google Play Service di situ? Atau Android support library-nya ada nggak di situ? Kalau di sini, di punya saya, beda sama tampilan itu tadi. Di sini yang ada cuman, di ekstrak sini yang ada cuman Android support library aja. Yang lainnya nggak ada. Nah, sementara yang di sini tadi, mana ya? Yang di sini tadi ada banyak ini, ada Android support library, Android support repository, itu dia. Jadi nanti selanjutnya kalian cek di CMD kalian. Ini dia. Selanjutnya generate lah API key pada CMD, directory bin pada JDK-nya. Maka nanti dia posisinya di C program file Java, kemudian JDK-nya sesuai dengan tipe data kalian, tipe yang sudah kalian download kemarin, yang sudah kalian install. Jadi di sini pertama kalian buka CMD. Sudah. Ketika kalian buka CMD, di sini kalian disuruh ngapain tadi? Kemudian ketik masuk ke C program file. Ini kan posisinya masih C user daddy kan? Betul tidak? Nah, Betul, Pak. harus kita masuk ke C program file dulu. Oh, maaf. Ini C program file ini tempat penyimpanan JDK-nya. Maka kita harus masuk ke sini. Ini C user. Nah, ini yang ngasih ini dia, ini nama di laptopnya. Jadi nama di laptop Bapak ini Dedis. Nah, kemudian nanti titik Android slash debug. Nah, kalau kira-kira males ngetik, copy paste aja. Paham? Paham, Pak. Nah, di copy paste saja. Apakah ini jalan atau tidak? Nanti kelihatan. Tapi dari sini yang Bapak lihat, dia enggak, sepertinya dia salah. Ini kalian lihat. Dia salah mengasih info. Di sini dibuatnya C program file Java, kemudian yang tadi dipastikan di sini. Nah, itu dia, ya kan? Betul kan? Jangan-jangan ada yang nggak pandai membaca ini. Nggak bisa kalian baca file seperti ini. Jadi nanti data yang mau kita copy paste ini tadi, ini sampai sini, sudah, itu harus kita buat di sini. C.2 program file slash Java slash JDK. Jadi caranya seperti ini. Kalian buka. Nah, di sini kalian buka dia CD. Udah.
CD spasi C titik 2 garis miring program file slash Java. Coba enter. Nah, sudah. Ketika kita mau masuk ke JDK-nya, maka harus kalian dir dulu. Dir untuk melihat tipenya. Nah, di sini Bapak ada nginstal 2. Bisa JDK 17 dan bisa JDK 1,8. Nah, jadi misalnya mana mau kita pakai? JDK 1.7. Maka kita lanjutkan lagi CD JDK garis 17. Oke, sudah masuk. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya nanti kalian copy paste lah bahasa program ini atau kalian ketik. Mulai dari Ktool. Sudah. Tekanlah di sini. Nah, ini dia. Kemudian sini harus kalian rubah karena tadi user spasi Dedis bukan gua. Ya kan? Ini dia. C user Dedis ini. Tadi kan kalian lihat ini kan? User Dedi ini. Ya kan? Maka kita harus mengikutkan ini ke sini. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, nanti bisa kalian coba kalau bingung. Maka kalau sudah sampai sini, di enter. Bentar, kok nggak mau di enter. Nah, ini dia. Jadi dia sudah tampil seperti ini. Jadi nanti SHA-nya yang mau kita masuk. Kita lihat adalah ini. Nah, dan ini juga sama kalau kalian memakainya di Android Studio. Sama dia. Jadi kalau di Android Studio, dia nggak ada bedanya. Dan tidak sesulit ini. Kalau di Android Studio langsung otomatis ini programnya. Coba lihat nih. BO2C5A, ya kan? BO2C5A 9C, ininya FC37. Nah, ini dia FC37. Itu dia kalau di Android Studio. Jadi, nanti seterusnya ikutilah langkah ini. Setelah tampil. Sudah. Setelah itu kalian kopikanlah SHA1 yang tadi. Kemudian bagaimana untuk memperoleh APK-nya? Jadi untuk memperoleh APK-nya, kalian klik link ini http://doc apa ini /kode.google.com/api/console. Kalian pastikanlah itu, nanti kalian daftar. Nah, nanti maka yang pertama kali kalian lakukan yaitu create project. Paham? Paham, Pak. Nah, setelah kalian buat create project, misalnya apa? Test map misalnya kita buat. Nah, jadi kita create. Sudah, kalian tunggu di sudut kanan ini dia masih loading. Nah, sudah siap dia. Dan sudah masuk ke sini. Maka kalian klik.
Oke, sebentar. Ini laptopnya hang atau nggak jalan jaringannya. Kira-kira bagaimana sampai sini? Hang, pening? Pening lah ya. Dari awal juga udah pening, Pak. Aplikasinya nggak bisa di-download. Aplikasi mana, Bu? Nggak bisa di-download. Eclipse ini, Pak. Entah kemana-mana kelilingnya loh, Pak. Jadi pening, Pak. Waduh. Yang kemarin kan udah saya ulangi. Berapa kali kita ulangi? Sampai pertemuan 6. Yang lain Kalau bagaimana? pakai Android Studio belajarnya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Karena nggak jauh beda Susah. programnya. Jadi kalau di Android Studio, kalian lihat ya, dia lebih gampang. Misalnya ini Bapak close, atau kita buat project baru ya. File, new project kan, biasa kan? Jadi dia udah otomatis di sini ada Google Map Activity. Kalau biasa kan di Eclipse kan cuman empty activity sama blank activity. Jadi ini udah ada Google Map Activity. Tandailah dia, kemudian next. Sudah. Maka setelah itu kalian buat namanya. Misalnya apa? Kita buat test map. Kita buat ya kan? Nah, itu dia test map misalnya. Ya sudah. Kemudian ini yang berapa? Misalnya yang 5 kita buat. Atau yang paling rendah pun bisa. Itu dia. Jadi kita buat eh, yang berapa? Yang R. Yang R sanggup nggak ya? Coba kita buat yang R sanggup nggak? Finish. Oke, kita tunggu. Nah, inilah dia yang baru tadi. Sebentar, saya tutup yang lama. Inilah yang baru tadi. Cuman di sini belum selesai loadingnya. Yang di sebelah sini. Biasa udah siap kan? Dia masih loading tulisannya. Nah, sudah tampil kan? Jadi kalau di sini kalian lihat dia sudah otomatis. Nah, otomatisnya dilihat nih di sini. Sudah otomatis. Bentar, sudah otomatis kan? SHA-nya sama nggak sama yang ini tadi? Coba kalian lihat. Sama Pak. Nah, Sama, Pak. WO lah BO titik 2 C 5A 9C 52 ya kan sama kan? Nah, jadi nggak perlu masuk-masuk ke layar hitam itu tadi. Nah, jadi ini istilahnya kalau kita mau ke Jakarta banyak jalannya. Ada naik angkot, ada naik mobil, ada naik pesawat, ada naik bus, ada naik kapal laut. Gitulah kira-kira. Udah. Terus nanti kalau yang masih mau pakai Eclipse, mana lagi file yang bawa tadi? Nah, ini pun lambat kali, nggak sanggup. Jadi nanti di sini kalian ikuti aja, ambil konsulnya. Di konsulnya itu nanti ada namanya key. Di situ bisa kalian salin. Ini kok lambat kali ya? Udah pakai wifi apa? Oke, nanti kalian lihat di projectnya itu, nanti di sudut sini ada namanya konsul. Ada konsul namanya di sini. Sudah? Dari mana tadi konsulnya? Bapak pun lupa.
Nah, di sini dia. Maka kalian create dulu kredensialnya pada si ini. Ini kan kita aktif di test map. Maka harus create kredensialnya untuk menampilkan APK-nya. Maka nanti create kredensial, pilih APK. Nah, inilah APK-nya yang kalian salin untuk menampilkannya nanti. Selanjutnya pilih restrict key. Oke. Selanjutnya ya pilihlah di sini. Mau yang mana? Mau yang Android apps, mau yang restrict key. Itu dia. Oke. Maka nanti kalau mau copy yang apanya yang ini. Mau ngopi APK-nya yang ini. Ini tombol salinnya. Oke. Nanti kalian bisa lagi lanjutkan cara yang di link yang mau saya kasih tadi. Nah, selanjutnya di sini kalian disuruh menginstal apa nih? Google APS. Nah, caranya melihat library, klik properties kanan pada project Anda. Coba kita lihat. Apa tadi nama contoh kita? Di sini belum dibuat ya. File, new, Android project. Namanya test. Oke, maka nanti di sini test map ini klik kanan, properties, kemudian Android. Apa tadi disuruhnya? Sini. Pilih Android, kemudian pilih Google APIS. Nah, yang ini. Kira-kira ada nggak? Karena agak ribet Eclipse ini. Setiap sajian beda-beda. Nggak masuk dia APIS-nya ke sini. Kalau di apa, sudah otomatis. Jadi, nanti bisa kalian ikuti langkahnya kalau APIS kalian aktif di Eclipse. Nah, tinggal dikit lagi nih. Tinggal masukkan coding ini aja. Nah, ini misalnya tadi APIS SHA-nya SHA1-nya tadi. Kalian tinggal copy paste aja dari layar hitam ini tadi. Tinggal masukkan ini, copy paste, ganti ini gitu. Ini nanti dibuat di Android manifest Excel-nya, programnya. Kemudian mana lagi? Nah, ini dibuat di main Java. Main Java mana? Nah, main Java itu yang ini. Mana? Java, test RRC, main activity Java. Ah, ya ini. Bisa dilihat kan? Ini dia main activity Java. Kemudian ini activity main XML yang manifestnya tadi ini. Nah, itu dia. Nanti hasilnya seperti yang di atasin tadi. Nah, kemudian kalau kalian mau menggunakan siapa namanya si Android Studio tadi, jadi caranya gampang. Caranya tinggal kalian lihat apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ada namanya
Google Maps API XML. Di sini untuk kode K-nya tadi, yang SH1. Jadi di sini ada pada Maps Activity titik Java-nya. Di sini kalian lihat, ini adalah untuk lokasi Maps-nya. Ini lokasinya nanti masih di Sydney. Jadi kalian nanti bisa ganti di mana yang cocok lokasinya. Kalau di Indonesia carilah untuk Indonesia berapa itunya. Sebentar ya, ada gangguan. Oke, selanjutnya nanti tinggal kalian jalankan aja. Jalankannya yang pertama, kalian aktifkan dulu ADP Manager, APD Manager-nya, yang mana mau kalian pakai. Nah, jadi misalnya pakai AP5 bisa, pakai yang manalah emulator yang kalian buat. Cuman di sini sudah Bapak coba, nggak support. Bapak bingung dia pakai Lollipop atau pakai versi yang mana? Tahu kan? Versi-versi Android kan ada Lollipop, ada Gingerbread, ya kan? Sebentar. Kenapa dia terminate? Oke, nanti kalian run yang tombol hijau di atas ini, kemudian kalian build yang hijau di sini, kemudian nanti pilih build. Nah, di sini build sukses. Itu dia. Build sukses. Jadi kita masuk ke emulatornya. Emulatornya belum nemu Bapak, mana yang cocok. Sebentar, Bapak buat dulu emulator yang cocok lagi. Kita pakai mana nih? Si Pixel 4 coba. Next. Kemudian yang R. Ini kalau diduduk lama. Kita pilih yang R aja coba. Kemudian finish. Terminate. Ntar kita close dulu. Oke, kita coba lagi. ADP-nya. Apa terminate ini? AP has terminate. Sebentar ya. Oke, yang Q. Lagi nggak jalan emulator Bapak, cuman kalau dia di convert seperti ini, kemudian lihat di build-nya, dia sudah jalan. Dia sudah sukses.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Bagaimana? Pening? Pening, Pak. Apa? Epa ngomong apa?